Berita terkini, mayat-mayat Zianus Syrail mengeluarkan bau busuk. Pernyataan yang dirilis oleh seorang kolonel militer tentara Zianus bahwa mereka mendapatkan masalah serius dalam urusan penyimpanan mayat-mayat tentara mereka yang mati. Sambil menunjukkan tempat penyimpanan mayat-mayat para tentara Zianus sekaligus menahan bau busuk yang menyengat, dia mengatakan bahwa mayat-mayat ini mengeluarkan bau busuk padahal baru sehari. Itu pun disimpan di ruangan pendingin. La haula wala quwata illa billah. Sangat berbanding terbalik dengan jenazah para syuhada Filistin. Banyak sumber mengatakan jenazah mereka berbau wangi. Seperti contoh di video ini. Pengakuan seorang sukarelawan Mercy Indonesia, Bang Fikri Rafiqul Haq. Dia menyaksikan sendiri, bahkan menyentuh dan mencium jenazah seorang syuhada Gaza bernama Mustafa yang baru berumur 16 tahun. Jenazahnya mengeluarkan bau wangi, teramat wangi. Padahal jenazahnya juga kering, tidak ada bekas parfum atau apapun. Murni bau wangi itu keluar dan bersumber dari jenazah sang syuhada. Dalam kesempatan lain, Bang Fikri menjelaskan lebih detail bahwa selama ini dia cuma mendengar tentang kabar jenazah-jenazah yang baunya wangi. Hanya sebatas informasi dan katanya. Tapi kali ini beliau menyaksikannya sendiri, mencium dengan hidungnya sendiri, bahkan menyentuh jenazah tersebut dan masih menikmati bau harumnya yang menempel lekat di tangannya seperti baru disemprotkan parfum. Dan bahkan ada sumber dari video lain, seorang laki-laki di Gaza yang menceritakan aroma kasturi menyebar di seluruh Gaza. Orang-orang menggali puing-puing bangunan yang telah dibom, mencari jenazah keluarga mereka yang terkubur berhari-hari di bawah reruntuhan. Mereka mencium aroma semerbak yang menyebar di seluruh Gaza dari jenazah para syuhada. Lihatlah, di dunia ini Allah telah tunjukkan kemuliaan para syuhada Filistin. Jasad mereka semerbak misik dan kasturi. Maka para pembela Filistin di Indonesia dan seluruh dunia, insya Allah kelak digolongkan bersama mereka di surga. Perbanyak dukungan kita untuk Filistin, donasi, doa, boikot, dan jangan berhenti jadi pasukan sosial media yang tak lelah menyebar berita tentang Filistin. Jangan sampai bosan menyebar dan mendengar berita Filistin. Kenapa? Karena musuh pun tak pernah bosan membombardir mereka. Kerahkan logika dan jari kita untuk jihad media. Perang opini masih berlangsung. Teriakkan sekeras-kerasnya berita tentang Filistin. Maka kelak saat mulut kita dikunci, jari-jari itu akan berteriak keras membela kita di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan jangan tutup mata. Di sisi yang lain Allah telah tunjukkan kehinaan bagi mayat-mayat tentara Zianus dengan bau busuk yang luar biasa. Hati-hati bagi para pendukungnya, terlebih yang ada di Indonesia. Muhibbul qaum yuhsyar ma'ahum. Kalian akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Yang hak sudah jelas, yang batil pun tak lagi samar. Tentukan kau di pihak yang mana, jangan netral, karena abu-abu lebih mirip hitam ketimbang putih. Ternyata di akun-akun kalian memang gak ada satupun video tentang Filistin. Akun kalian cuma berisi daily activity, postingan bareng keluarga, teman, kerjaan. Sudah saya cek satu-satu. Kalian memang gak peduli sama sekali dengan keadaan di Filistin. Kalian memang gak peduli dengan 7.000 lebih manusia yang dihabisi tanpa ampun di Gaza. Gak pernah kebayangkah kalau kalian yang ada di posisi mereka? Gimana kalau kalian yang kehilangan ayah, ibu, anak, adik, kakak di depan mata kalian sendiri? Ketika kami gunakan logika kami untuk berdebat membela Filistin, justru kalian gunakan logika kalian untuk memojokkan kami. Kalau kami yang bela Filistin dengan memboikot sebagian produk Syrail kalian sebut munafik, terus kalian yang cuma mikirin perut sendiri disebut apa? Kami yang peduli Filistin disebut sok-sokan. Terus kalian yang gak peduli dengan 7.000 lebih nyawa manusia yang digenosida, bayi-bayi lucu yang berserakan tubuhnya karena dibom, ratusan rumah yang hancur mengubur hidup-hidup para keluarga yang ada di dalamnya. Kalian yang gak peduli ini disebut apa? Coba, teman-teman yang masih punya hati, bantu saya cari kata yang tepat buat mereka, para manusia yang sudah gak punya kemanusiaan. Saya bingung mau sebut mereka apa. Karena bahkan sebutan paling hina sekalipun gak akan bisa mewakili perbuatan mereka. Sekali lagi, Taufan Al-Aqsa ini dilancarkan untuk memulai satu dari 3 langkah kehancuran Bani Israel dalam surat Al-Isra. Ya, Allah berfirman ayat 7. Dan sebelum saya sampaikan, teman-teman, para pejuang Gaza ini ketika mereka tuh bergerak itu dasarnya selalu Al-Quran. Ketika mereka membuat misi, ketika mereka membuat planning itu dasarnya selalu Al-Quran. Dan orang Gaza ini memiliki kajian khusus tentang bagaimana kehancuran Israel itu. Mereka ada kajian, ada ulamanya sendiri. Dan sudah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat juga ya ketika kita live terakhir kali kemarin tuh. Saya akan sampaikan sedikit di sini. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, "Wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhala awwal marrah wa liyutabbiru ma la tasbira." Dalam Al-Quran ayat 1 sampai 7 itu Allah ceritakan bagaimana sejarah Bani Israel
bahwa mereka akan melakukan dua kehancuran, dua kerusakan dalam level dunia, ya, nggak kerusakan kecil, tapi levelnya dunia. Yang pertama sudah Allah musnahkan. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ketika Nebukadnezar menghancurkan Bani Israel, ada yang berpendapat ketika Umar bin Khattab membereskan Baitul Maqdis. Kalau saya mengambil yang kedua, nah itu pendapat kehancuran yang pertama. Kehancuran yang kedua, nah, Allah jelaskan nih ayat 7-nya, faidza jaa, dan apabila datang wa'dul akhirah, janji yang kedua, artinya kehancuran yang kedua, kerusakan yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka Allah akan kirimkan para pejuang-pejuangnya untuk apa? Untuk membongkar keburukan wajah mereka. Jadi ada tiga fase kata Allah ya. Pertama, liyasu'u wujuhakum, untuk mengungkap kebusukan mereka, untuk mempermalukan mereka di mata dunia, untuk membongkar kebohongan-kebohongan mereka. Liyasu'u wujuhakum. Itu yang terjadi hari ini. Para pejuang Gaza berhasil membongkar. Pertama, kebohongan Israel yang mengatakan mereka ini adalah pasukan terkuat, teknologi yang tercanggih. Kemudian Amerika sebagai adidaya. Semua sudah diungkap bahwa ini semua adalah khayalan mereka, fantasi. Liyasu'u wujuhakum. Kemudian mengungkap kekejian mereka dari segi kemanusiaan. Semua sudah terlihat, terbongkar di mata dunia. Sekarang Israel ini sudah benar-benar kalang kabut. Maka mereka menggelontorkan triliunan rupiah untuk membayar buzzer di dunia, termasuk Indonesia. Nah, ini juga ada nih yang kecapretan uangnya Israel nih. Harus tahu ya, buzzer masih nonton nih, buzzer Israel nih. Liyasu'u wujuhakum. Sudah dari segi militer terbongkar boroknya, dari segi kemanusiaan sudah terbongkar boroknya, gitu kan. Kemudian dari segi politik sudah terbongkar boroknya. Banyak para politikus Israel itu yang akhirnya mundur karena nggak tahan dengan kebodohan Netanyahu. Kemudian Presiden Bolivia juga sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian negara-negara Arab yang normalisasi dengan Israel itu banyak yang menarik kedutaan besar mereka dari Tel Aviv. Mereka juga mengusir dubes Israel dari negara-negara mereka. Itu karena liyasu'u wujuhakum. Jadi para pejuang ini sekarang tugasnya adalah membuka mata dunia untuk melihat kelemahan dan keburukan Israel itu, dan itu terjadi hari ini. Liyasu'u wujuhakum. Artinya satu dari tiga tahapan sudah sedang berjalan dan sedang kita gencarnya. Maka kalian juga jangan kalah. Kalian juga harus menjadi bagian dalam liyasu'u wujuhakum ini. Ya, share video-video kayak ini, share. Edukasi kayak ini share, dibagikan. Itu tugas kalian, liyasu'u wujuhakum. Nah, fase kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awal marrah. Dan kalian, ya, para pejuang-pejuang muslim ini, umat Islam ini akan masuk ke Masjidil Aqsa seperti mereka masuk pada masa sebelumnya. Nah, jadi artinya apa? Kemungkinan setelah tahap pertama ini kita bisa masuk Masjidil Aqsa tanpa berperang. Kemungkinan ya, kalau kita melihat dari narasi ayat ini ya, tafsirnya ya. Baru ntar yang terakhir tuh, waliyutabbiru ma'alau tatbira. Kemudian fase ketiga adalah membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Kapan itu terjadi? Wallah alam. Ya mesti sekarang kita sedang melihat, kita sedang menjadi saksi sejarah. Satu dari tiga langkah kehancuran Israel itu sedang berjalan. Kita saksi sejarah, dan kita jangan cuma jadi saksi, tapi kita harus semangat menjadi bagian dalam penulis sejarah ini. Kita ikut dalam proses pertama ini, liyasu'u wujuhakum. Masya Allah, keren banget sih teman-teman.